Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 filologi yang beranggotakan Lisa Haliza, Eli Rizkiana, Yulia Ami Asih, Muhammad Fatur Ramadan, Miftahuddin, dan Sobi Al-Muayyad. Kami akan menjelaskan tentang sepak terjang Syekh Khalil Bangkalan. Biografi Syekh Muhammad Khalil Bangkalan. Beliau, Syekh Muhammad Khalil Bangkalan, lahir pada 11 Jumadil Akhir 1235 Hijriah atau 25 Mei 1835 Masehi di Kampung Senenan, Desa Kemayoran, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, Pulau Madura, Jawa Timur. Syekh Khalil Bangkalan wafat dalam usia 106 tahun pada 29 Ramadan 1343 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 23 April 1925 Masehi. Jasadnya kemudian dikebumikan di Desa Mertajesa, Kecamatan Bangkalan. Syekh Khalil Al-Bangkalani itu berasal dari keluarga ulama. Ayahnya merupakan Kiai Haji Abdul Latif yang mempunyai pertalian darah dengan Sunan Gunung Jati, sementara ibunya yakni Syarifah Khadijah, putri Sayyid Asror Karomah bin Kiai Abdullah bin Ali Akbar bin Sayyid Sulaiman Kanigoro Mojo Agung. Sayyid Sulaiman adalah anak dari Sayyid Zain Sunan Gunung Jati. Jalur nasab Syekh Khalil Bangkalan itu dari jalur ayah sampai kepada Syekh Syarif Hidayatullah Cirebon. Nasab beliau adalah Syekh Khalil Bangkalan bin Kiai Haji Abdul Latif bin Kiai Haji Hamim bin Kiai Haji Abdul Karim bin Kiai Haji Muharram bin Kiai Haji Asrul Karomah bin Kiai Haji Abdullah bin Said Sulaiman, cucu Sunan Gunung Jati Cirebon. Kemudian putra keluarganya Syekhona Khalil Bangkalan itu memiliki 9 istri, yaitu pertama Raden Ayu Asek binti Lodrapati, kedua Nyai Ummu Rahman, ketiga Raden Ayu Arbiah, keempat Nyai Mesin, kelima Nyai Solah, keenam Nyai Kutab, ketujuh Nyai Sabrah, kedelapan Raden Ayu Nurjadi, kesembilan seorang janda kaya berasal dari Telaga Biru Tanjung Bumi Bangkalan. Sedangkan 5 istri yang lain yaitu Nyai Solah, Nyai Khotab, Nyai Sabrah, Raden Ayu Nurjadi seorang janda dari Telaga Biru, sampai Syekhona wafat tidak dikaruniai keturunan. Kemudian pada pendidikan Syekh Khalil Bangkalan. Jadi Mbah Khalil ini sedari dulu sudah menunjukkan keistimewaan bila dibandingkan dengan anak-anak seusianya. Beliau dididik langsung oleh sang ayahnya. Ilmu-ilmu yang diajarkan terutama ilmu akidah, syariah, dan akhlak. Konon sebelum menimba ilmu ke daerah Jawa, beliau berguru kepada beberapa ulama di Bangkalan, yakni Ketuan Guru Dau di Desa Melajah Bangkalan dan Tuan Guru Agung atau yang dikenal dengan Buju Agung. Rasa haus ilmu pengetahuan agama, pada tahun 1850 Mbah Khalil Bangkalan belajar ngaji kepada Kiai Muhammad Nur di pesantren Langitan Tuban. Kemudian melanjutkan ke pesantren Cangaan, Bangil Pasuruan, dan selanjutnya ke Pondok Darussalam, Kebun Candi Pasuruan, dan Sidogiri Pasuruan. Keinginan untuk menambah ilmu agama diteruskan ke tanah suci Mekah, sekaligus ingin menunaikan ibadah haji. Sebelumnya beliau mondok di pesantren Banyuwangi sekaligus menjadi buruh memetik kelapa pada kiainya dengan upah 3 sen per 80 kelapa. Kemudian pada tahun 1859 beliau naik haji. 5 tahun berada di Mekah, Mbah Khalil Bangkalan kemudian pulang ke tanah air. Beliau dikenal sebagai ahli nahu, fikih, dan tasawuf, membuat disegani kiai-kiai lain. Beliau dianggap mempunyai ilmu yang dapat mengetahui sebelum kejadian terjadi. Baik, selanjutnya ada daftar guru dan murid Syekh Khalil Bangkalan. Berikut nama-nama guru Syekh Khalil Bangkalan, yaitu yang pertama ada Kiai Haji Abdul Latif, ada beliau sebagai ayah dari Syekh Khalil Bangkalan tersendiri. Selanjutnya ada Tuan Guru Dawu, ada Tuan Guru Agung, ada Kiai Soleh, ada Kiai Haji Asyik, ada Kiai Arif, Kiai Haji Nur Hasan, Kiai Haji Abu Darin, Kiai Haji Muhammad Nur di Pondok Pesantren Langitan Tuban, Kiai Haji Abdul Basor, Syekh Ahmad Khatib Sambas, Syekh Abdul Azim Al-Maduri, Syekh Ali Rabini, Syekh Nawawi Al-Bantani di Mekah, Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan di Mekah, Syekh Mustafa bin Muhammad Al-Afifi Al-Makki di Mekah, Syekh Abdul Hamid bin Mahmud Asyarwani di Mekah.
Adapun untuk murid-murid beliau adalah sebagai berikut. Yang pertama ada Kiai Haji Muhammad Hasan Sepuh, pendiri dari Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Probolinggo. Ada Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri dari Nahdlatul Ulama, pendiri Pondok Pesantren Tebu Irung Jombang. Ada Kiai Haji Abdul Wahab Khasbullah, Kiai Haji Bisri Samsuri, Kiai Haji Manap Abdul Karim, Kiai Haji Mas'um, Kiai Haji Munawir, Kiai Haji Bisri Mustafa, Kiai Haji Nawawi, Kiai Haji Muhammad Siddiq, Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin, Kiai Haji Abdul Majid, Kiai Haji Toha, Kiai Haji Abi Sujak, Kiai Haji Usmuni, Kiai Haji Zainul Mu'min, Kiai Haji Khadin, Kiai Haji Abdul Mubarak, Kiai Haji Mustafa, Kiai Haji Asy'ari, Kiai Haji Sayyid Ali Bafaqi, Kiai Haji Ali Wafa, Kiai Haji Munajat, Kiai Haji Abdul Fattah, Kiai Haji Zainuddin, Kiai Haji Abdul Hadi, Kiai Haji Zainur Rashid, Kiai Haji Karimullah, Kiai Haji Muhammad Tobir Jamaluddin, Kiai Haji Hasan Mustafa, Kiai Haji Raden Fakih Mas Kumambang, dan yang terakhir adalah Insinyur Soekarno, Presiden Republik Indonesia yang pertama. Menurut penuturan Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin, Bung Karno adalah meski tidak resmi sebagai murid Syekh Khalil, namun ketika sowan ke Bangkalan, Syekh Khalil memegang kepala Bung Karno sambil meniup ubun-ubunnya. Karya-karya Syekh Khalil Bangkalan. Adapun karya-karya Syekhna Muhammad Khalil Bangkalan berdasarkan informasi Aurilla's Trust My Syekhna Muhammad Khalil Bangkalan yang dapat dilacak keberadaannya hingga saat ini adalah 1 Al-Matnu Asy-Syarif, Panduan Fikih Ibadah. Kitab ini selesai ditulis oleh Syekhuna Khalil pada hari Rabu tanggal 17 Rajab 1299 Hijriah. Yang kedua ada Asilah fi Bayan An-Nikah yang merupakan buku panduan tentang pernikahan, dapat dilacak dari sebuah salinan manuskrip oleh Kiai Haji Ahmad Syairi bin Siddiq Pasuruan. Kemudian buku ini dicetak di Surabaya. 3. Roti Syekh pada awalnya disebarkan dalam selebaran oleh Syekh Khalil pada tanggal 28 Ramadan 1404 Hijriah, dan saat ini sudah dicetak ulang oleh Lajnah Urus Ilmi Syekhna Muhammad Khalil pada tahun 2019 dan 2020. 4. Isti'dad Al-Maut yang berisi panduan fikih jenazah. 5. Thariqat Tulab Kaidah I'rab Gramatika Arab. Yang 6 ada Al-Binatimna Tadrib wa Al-Marasah Thariqat Matan Al-Izzi. 8 ada Mukhtasar Fikih Ibadah. 9 ada buku khutbah, dan yang ke-10 ada buku zikir dan wiridan bertahun Ramadan 1320. Sejarah perjuangan dan kepeloporan Syekh Khalil Al-Bangkalani. Di dalam manuskrip Syekh Yas Isa Al-Padangi tentang epicentrum, Bah Khalil disebut sebagai ulama Jawa, ulama Indonesia, bahkan ulama dunia. Banyak sejarawan mengungkapkan keberadaan Bah Khalil sebagai puncak tujuan pengembaraan ilmiah di tanah Jawa. Syekhona Khalil Bangkalan menjadi titik sentral penempaan dan pembibitan para calon pejuang dan pahlawan. Santri-santri binaannya hampir semua menjadi pejuang dan gigih memperjuangkan negara kesatuan Republik Indonesia. Beberapa di antaranya yang dinobatkan sebagai pejuang dan pahlawan nasional adalah Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, Kiai Wahab Hasbullah, dan Kiai As'ad Syamsul Arifin. Beliau Kiai Khalil kita kenal dengan kezuhudannya, lakunya yang prihatin, dan pola hidup sederhana, di mana pola hidup yang demikian sangat penting kita terapkan di zaman seperti ini. Karakteristik kepemimpinan Kiai Khalil Bangkalan yang karismatik mampu mewarnai perkembangan agama Islam di Bangkalan, sehingga ia dikategorikan sebagai ulama yang sangat sukses pada zamannya dan mampu mencetak ulama-ulama besar di bumi Indonesia. Hal ini karena ia memiliki keilmuan yang luas serta mempunyai sikap dan sifat yang mulia. Di samping ada faktor yang lain yang menopang keberhasilannya sehingga menjadi panutan para santri khususnya dan masyarakat pada umumnya.
Kemudian masuk pada karomah Syekh Mbah Khalil. Sebagaimana cerita Wali Songo, banyak kisah semasa hidup Syekh Khalil Bangkalan yang di luar nalar manusia. Cerita-cerita kelebihan atau karomah dari Syekh Khalil ini telah dikisahkan lewat lisan ke lisan, terutama di lingkungan masyarakat Madura. Di antaranya adalah yang pertama, tertawa keras pada sholat. Dikisahkan pada suatu hari Syekh Khalil muda sholat berjamaah yang dipimpin oleh kiai di sebuah pesantren tempatnya mencari ilmu. Saat itu Syekh Khalil muda tertawa cukup keras sehingga teman-temannya takut kalau kiai akan marah. Dugaan itu tidak keliru. Selesai sholat, sang kiai menegur Syekh Khalil muda dengan sikapnya yang tertawa keras waktu sholat. Sebab hal tersebut tentu saja dilarang dalam ajaran agama Islam. Namun Syekh Khalil muda masih terus tertawa meskipun kiai sangat marah. Akhirnya Syekh Khalil menjawab bahwa ketika sholat berjamaah berlangsung, dia melihat sebuah berkat atau sejenis wadah nasi waktu berkenduri di atas kepala sang kiai. Mendengar jawaban itu, sang kiai sadar dan merasa malu atas sholat yang ia pimpin karena sang kiai ingat bahwa selama sholat berlangsung dia merasa tergesa-gesa untuk menghadiri kenduri sehingga mengakibatkan sholatnya tidak khusyuk. Yang kedua adalah debat kepiting dan rajungan. Pada suatu hari, para ulama Mekah berkumpul di Masjid Haram untuk berdiskusi membahas masalah dan hukum Islam yang sedang terjadi. Semua persoalan didiskusikan tanpa hambatan dan selalu mendapat solusi serta kesepakatan semua ulama. Namun, pada masalah mengenai halal atau haramnya kepiting dan rajungan, terjadi banyak pendapat dan tidak menemukan solusi. Pada waktu itu, Syekhona Khalil berada di antara peserta diskusi. Melihat jalan buntu, ia lalu minta izin menawarkan solusi untuk masalah tersebut. Akhirnya, Syekhona Khalil dipersilahkan naik ke mimbar oleh pimpinan diskusi. Setelah tiba di atas mimbar, Syekhona Khalil berkata, "Saudara sekalian, ketidaksepakatan kita dalam menentukan hukum kepiting dan rajungan ini menurut saya disebabkan saudara sekalian belum melihat secara pasti wujud kepiting dan rajungan." Semua ulama hampir dalam diskusi tersebut menyetujui keterangan Syekhona Khalil. Dia lalu berkata lagi, "Saudara sekalian, adapun wujud kepiting seperti ini," katanya sambil memegang kepiting yang masih basah. "Sedangkan yang rajungan seperti ini," sambungnya lagi sambil memegang rajungan yang masih basah. Melihat itu, peserta yang hadir merasa terpana. Suasana menjadi gaduh karena keanehan tersebut. Mereka heran dan bingung dari mana Syekhona Khalil mendapatkan kepiting dan rajungan dengan sekejap mata. Alhasil setelah kejadian tersebut, Syekhona Khalil menjadi ulama yang disegani di antara ulama Masjidil Haram. Kemudian karomah yang ketiga adalah bahwa beliau ke Mekah naik kerocok. Ceritanya pada suatu sore di pinggir pantai daerah Bangkalan, Syekhona Khalil ditemani oleh Kiai Samsul Arifin, salah seorang murid dan sahabatnya. Mereka membicarakan urusan pesantren dan persoalan umat. Tanpa terasa waktu sudah berlangsung lama dan matahari hampir terbenam. Tiba-tiba Kiai Samsul berkata, "Kita belum sholat asar, Kiai." Syekhona Khalil pun langsung beristighfar, "Astagfirullahaladzim." Menyadari kekhilafannya, Kiai Samsul berkata lagi, "Waktu asar hampir habis. Kita tidak mungkin sholat secara sempurna." Akhirnya Syekhona Khalil meminta Kiai Samsul mengambil krocok, sejenis daun aren yang bisa mengapung di atas air, untuk dipakai pergi ke Mekah. Setelah mendapat krocok, Syekhona Khalil menatap ke Mekah dan tiba-tiba krocok yang ditumpanginya melesat dengan cepat ke arah Mekah. Sesampainya di Mekah, azan sholat asar baru saja dikumandangkan dan mereka mendapatkan shaf pertama sholat asar berjamaah di Masjidil Haram. Kemudian karomah yang keempat adalah membalah diri kisah.
Karomah lain dari Syekh Khalil adalah kemampuannya membelah diri. Artinya Syekh Khalil dikenal dengan kemampuannya bisa berada di beberapa tempat dalam waktu bersamaan. Suatu waktu pernah ada peristiwa aneh saat dia mengajar di pesantren. Ketika sedang mengajar, Syekh Khalil melakukan sesuatu yang tidak terpantau mata dan tiba-tiba baju dan sarung beliau basah kuyup. Kejadian ini pun sontak membuat para santri heran. Keheranan dan teka-teki itu akhirnya baru terjawab setengah bulan kemudian ketika ada seorang nelayan mengunjungi Syekh Khalil. Nelayan itu mengucapkan terima kasih karena saat perahunya pecah di tengah laut, Syekh Khalil langsung datang dan menolongnya. Demikian karomah Syekh Khalil Bangkalan yang dapat kami paparkan. Mungkin cukup sekian pemaparan dari kelompok kami. Kurang dan kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih sudah menonton videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.